Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok yang akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Air Thrift Store. Anggota pertama adalah M. Ilta Firdaus, NIM 453. Yang kedua saya sendiri, Riko Ramandana 483. Yang ketiga Muhammad Atur Raihan Nadif, NIM 448. Dan terakhir Hairul Imam, NIM 474. Mengingat semakin banyaknya angkatan kerja, semakin banyak pula lapangan kerja yang dibutuhkan. Tetapi mengingat lapangan kerja yang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja yang selisihnya jauh lebih banyak angkatan kerja, sangatlah miris sekali. Oleh karena itu, semua orang mau tidak mau harus mencoba dunia usaha. Dalam dunia usaha sendiri banyak sekali yang bisa digali dan dijadikan pilihan untuk memulai suatu jenis usaha. Salah satu usaha yang bisa diambil adalah thrift shop. Thrift shop ini yang berhubungan dengan jual beli pakaian, sepatu bekas dengan kualitas masih layak pakai serta terjamin keorisinalnya. Mengingat di masa pandemi seperti ini, modal jadi salah satu penghalang untuk seseorang memulai usaha. Mengingat bisnis ini tidak memerlukan modal yang terlalu besar, tetapi dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang banyak. Lanjut ke latar belakang. Minat seseorang terhadap gaya hidup juga tidak terlepas dari tren fashion yang sedang berkembang. Fashion adalah gaya berpakaian dan dandanan yang sedang populer dan mengikuti zaman. Fashion adalah benda-benda yang atribut yang dipakai manusia untuk mengidentifikasi diri seseorang secara khusus dan kelompok sosialnya sebagai salah satu kesatuan dirinya atau pernyataan pencitraan diri dari kepribadian seseorang. Salah satu tempat yang bisa dijadikan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah dengan cara belanja di thrift store atau thrift shop. Usaha ini juga bisa digunakan sebagai salah satu pilihan memulai usaha bagi seorang yang sedang ingin mendalami dunia bisnis. Thrift store adalah salah satu pilihan yang banyak dipilih masyarakat. Segmentasi pasar yang mereka pasarkan hingga kualitas barang yang mereka tawarkan cukup bagus. Sesuai dengan namanya, thrift yang berarti penghematan atau cara dalam penggunaan pemborosan uang, dan store berarti toko. Thrift store dapat diartikan sebagai toko penghematan. Toko yang menjual barang-barang tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri. Sejak tahun 2013, perdagangan barang bekas mulai masuk ke Indonesia. Dimulai dari barang langka hingga barang dengan brand yang terkenal. Thrift shop di Indonesia merupakan hal yang baru terjadi beberapa tahun ke belakang. Bahkan sedang menjadi sangat tren di masa kini bagi mereka yang suka membeli barang-barang bekas. Pakaian bukan sekedar kebutuhan primer, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Meskipun usaha ini menjual barang-barang bekas, sejumlah orang menjadikan belanja. Gambaran usaha. Aspek yuridis. Data perusahaan. Nama perusahaan Air Thrift Store. Bidang usaha jual beli pakaian bekas. Jenis produk pakaian bekas. Alamat perusahaan Jalan Perum Joyogren, Blok G1 nomor 17, RT 3 RW 8, Kelurahan Mojosari, Kecamatan Lawak Baru, Malang, Jawa Timur. Nomor telepon 0852 3504 9259. Alamat email iltafirdaus12@gmail.com. Badan usaha perusahaan kami adalah firma, karena perusahaan ini dibuat oleh 4 orang dan modal awal perusahaan kami juga berasal dari 4 orang. Penentuan jabatan ditentukan oleh besarnya modal yang dikeluarkan masing-masing orang. Selanjutnya aspek teknis dan teknologis. Untuk teknis yang kami gunakan adalah membeli baju bekas grosir kiloan dan kami jual kembali melalui online. Teknologi yang kami pakai digunakan sebagai aspek pemasaran. Jadi untuk teknologi yang kami gunakan adalah PC untuk menyimpan data seperti laporan keuangan, data stok, dan juga handphone untuk menerima pesanan melalui media sosial. Yang selanjutnya aspek pasar dan pemasaran. Sesuai dengan namanya, thrift yang berarti penghematan atau cara dalam penggunaan pemborosan uang, dan store berarti toko. Thrift store dapat diartikan sebagai toko penghematan. Toko yang menjual barang-barang tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri sejak tahun 2013.
perdagangan barang bekas mulai masuk ke Indonesia. Dimulai dari barang langka hingga barang dengan brand yang terkenal. Thrift shop di Indonesia merupakan hal yang baru terjadi beberapa tahun ke belakang, bahkan sedang menjadi sangat tren di masa kini. Bagi mereka yang suka membeli barang-barang bekas, pakaian bukan sekedar kebutuhan primer, melainkan sudah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Meskipun usaha ini menjual barang-barang bekas, sejumlah orang menjadikan belanja barang-barang bekas sebagai pilihan. Selanjutnya, aspek teknis dan teknologis. Untuk teknis, yang kami gunakan adalah membeli baju bekas grosir kiloan dan kami jual kembali melalui online. Teknologi yang kami pakai digunakan sebagai aspek pemasaran. Jadi, untuk teknologi yang kami gunakan adalah PC untuk menyimpan data seperti laporan keuangan, data stok, dan juga handphone untuk menerima pesanan melalui media sosial. Selanjutnya, aspek organisasional. Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Yang pertama, komisaris utama, yaitu Muhammad Ilto Firdaus. Yang kedua, direktur utama, yaitu Riko Ramandana. Yang ketiga, direktur keuangan, Muhammad Arthur Rehan Nadif. Yang keempat, direktur pemasaran, yaitu Hairul Imam. Selanjutnya, pendidikan terakhir struktur organisasi, yaitu yang pertama Muhammad Ilto Firdaus sebagai komisaris utama, yaitu pendidikan terakhirnya S1. Yang kedua, Riko Ramandana sebagai direktur utama, pendidikan terakhirnya S1. Yang ketiga, Muhammad Arthur Rehan Nadif, yaitu sebagai direktur keuangan, pendidikan terakhirnya S1. Yang keempat, Hairul Imam sebagai direktur pemasaran, pendidikan terakhirnya S1. Selanjutnya, uraian tugas masing-masing anggota. Yang pertama, tugas dari komisaris utama, yaitu tugas komisaris utama adalah mengontrol dan memonitor kelangsungan berjalannya bisnis. Yang kedua, tugas dari direktur utama, yaitu mengontrol dan memonitor kelangsungan bisnis dan mulai proses masuknya bahan baku, produksi, pemasaran, dan laporan keuangan dan laporan bulanan perusahaan. Yang ketiga, tugas dari direktur keuangan yaitu memanage cash flow perusahaan. Yang keempat, direktur pemasaran, tugasnya yaitu membuat strategi pemasaran, mengontrol distribusi keluarnya barang yang akan dijual ke pasar, serta memonitor perkembangan penjualan di pasar. Selanjutnya, aspek persaingan. Persaingan dalam industri meliputi banyaknya pesaing langsung dalam bisnis yang dijalankan. Banyaknya persaingan di sini dibandingkan dengan aktor kebutuhan masyarakat akan produk atau jasa yang ditawarkan supply sudah terlalu banyak dan melebihi demand yang ada. Maka kondisi persaingan sudah sangat ketat. Untuk bisa bertahan dalam persaingan, perusahaan harus mempunyai keunggulan bersaing dibandingkan dengan kompetitornya, dan keunggulan bersaing akan menjadi senjata untuk menaklukkan pasar dan kompetisi. Untuk membangun keunggulan bersaing, perusahaan bisa melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mencari sumber-sumber keunggulan, misalnya keterampilan yang prima, sumber daya yang berkualitas, dan lain-lain. Yang kedua, mencari keunggulan posisi dibanding pesaing, dengan mengefisienkan biaya produksi dan memberikan nilai tambah kepada konsumen. Yang ketiga, menghasilkan performa yang prima, dengan melihat kepuasan dan loyalitas pelanggan, pangsa pasar, dan juga kemampu labahan atau profitability dan produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, aspek kajian studi kelayakan bisnis, yaitu usaha thrift store tidak mempunyai dampak negatif pada lingkungan karena usaha ini tidak memproduksi melainkan jual beli. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Hidup masa kini serta diikuti dengan tren fashion yang berlangsung. Tidak semua masyarakat memiliki budget yang berlebih untuk membeli atribut fashion yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dewasa ini begitu banyak pilihan dan tempat untuk mendukung minat belanja seseorang, terkecuali dengan barang bekas. Barang bekas impor yang masuk ke Indonesia ini menjadi salah satu alternatif berbelanja dengan harga minim. Akan tetapi, diharapkan membuat pemakaiannya terlihat maksimal
dalam mengikuti tren fashion yang sedang berlangsung saat ini. Gaya hidup dan tren fashion yang mengikuti zaman. Jumlah anak muda yang mayoritas besar menjadi sebuah komoditi baru. Anak muda cenderung memiliki pemikiran-pemikiran yang kritis dan selalu ingin memiliki identitas yang berbeda satu sama lain. Mereka cenderung tidak mau dicap sama oleh pribadi lainnya. Fashion dan gaya berpakaian adalah salah satu mendapatkan look yang berbeda di setiap satu orang lainnya. Fashion membuat pandangan berbeda tentang jati diri kita sebenarnya tanpa menjelaskan siapa diri kita kepada orang lain. Fashion juga menjelaskan kelas sosial kita di mata masyarakat lain. Sekian, suwun yore.